Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam pelayanan firman di malam hari ini, dan pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam ibadah angkatan muda GPM Ranting Sion yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing di malam ini, kami rindu untuk membaca, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menguasai hidup dan kehidupan kami, agar supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi motivasi bagi kami, sehingga kami tidak menyerah dalam kehidupan kami, tetapi kami mampu untuk menjadi pewarta-pewarta-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Datanglah ya Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Ibrani 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7 dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Amin. Persekutuan orang muda yang diberkati Tuhan, Shalom. Saat ini kita sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu pertandingan iman. Pertandingan iman ini bagian dari komitmen untuk mengikut Tuhan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam teks dan tema mingguan kita saat ini. Mengikuti Yesus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Adapun tujuan dari perlombaan ini untuk memperoleh mahkota kehidupan yang telah tersedia bagi kita. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebab tanpa persiapan dan latihan yang intensif,
kita tidak mungkin dapat bersaing dengan peserta lainnya. Kehidupan rohani kita pun ada latihannya. Seperti yang disampaikan pertama Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, jangan menyepelekan ibadah, rekan-rekan pemuda. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Seorang atlet yang bertanding, pasti ia mempersiapkan kondisi fisiknya yang sangat kuat dan sehat. Karena itu ia beroleh asupan makanan yang bergizi. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi iman kita. Persekutuan yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi juara, yaitu memenangkan perlombaan iman kita? Bagaimana supaya kita harus tetap menjaga komitmen iman kita walaupun banyak tantangan dan persoalan di masa muda kita? Mari kita belajar dari teks bacaan kita saat ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, kita orang muda harusnya mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus punya komitmen yang kuat kepada Tuhan dalam mengikutnya. Ketika kita mulai berlari, arah pandangan kita harus lurus ke depan. Pandang saja kepada Yesus. Ikut saja arah jalan Yesus. Jika Tuhan yang memimpin kita dan memegang kendali terhadap hidup kita, langkah hidup kita terarah dan kita pasti menang. Kita pasti melewati banyak tantangan dan persoalan di masa muda kita ini. Yang kedua, melupakan apa yang ada di belakang kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang telah berada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupakan semua yang menjadi kepentingan kita sendiri, kepentingan yang ada di belakang kita. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang supaya kita tetap bisa konsentrasi. Kehidupan lama kita tinggalkan. Kita harus mengenakan manusia yang baru karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Segala beban dan dosa harus benar-benar kita tinggalkan karena itu akan menghalangi langkah kita dalam berlari. Letakkan semua dosa dan beban kita di bawah kaki Yesus. Yang ketiga, memiliki ketekunan.
Sebab tanpa ketekunan mustahil kita bisa meraih kemenangan. Ketekunan memiliki arti melakukan dengan rajin dan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dengan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini bagian dari sikap menyangkal diri. Menyangkal diri berarti bikin apa yang Tuhan mau, bukan bikin apa yang kita mau. Melupakan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri dan taruh kepentingan Tuhan di depan. Sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, setia melakukan pekerjaan Tuhan, supaya mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan bagi kita orang-orang percaya dapat kita raih. Kita dapat berlomba dan sampai di akhir garis finish. Persekutuan orang muda yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa di masa muda kita tentu banyak sekali tantangan dan persoalan yang kita alami. Dan itu kadang mengoyahkan iman kita sebagai orang-orang muda. Komitmen kita untuk mengikut Tuhan kadang goyah karena tantangan dan pencobaan itu di masa muda kita begitu berat. Karena itu, tetaplah kuat. Maukah kita menang atas perlombaan ini? Maukah kita orang muda memperoleh mahkota kehidupan? Maukah kita tetap setia pada komitmen mengikut Tuhan? Rasanya beta dan katong semua di dalam ranting ini ingin sampai pada garis finish memperoleh mahkota kehidupan. Karena itu, arahkan pandangan kita untuk Tuhan. Ikut Tuhan, siap pikul salib, setia lakukan Tuhan pun pekerjaan. Kita pasti beroleh hidup yang kekal. Selamat mengikut Tuhan di masa muda kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.